adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Lau soma yaumas syaki lam yasihha. Ini berangkat dari kaidah asal. Kaidah asal dari kitab takribnya apa? Kaidahnya wa yukrahu saumu yaumis syaki, dimakruhkan puasa hari syak illa ayyuwafiqo, kecuali jika bertepatan adatan pada umumnya atau secara adat, lahu au yasilahu, atau menyambung puasa hari syak tersebut bima qablahu, dengan hari sebelumnya. Hari syak itu hari tanggal berapa? Tanggal 30 Syak, tanggal 30 Syak, ya, tanggal 30 Syak Syakban, ya. Tanggal 30 Syakban. Saya pikir kalau tanggal 31 kalau tanggal 31 bulan Hijriah apa ya ada tanggal 31? Nggak ada, maksimalnya adalah tanggal 30. Jadi tanggal 30 itu adalah termasuk hari syak. Jadi tanggal 30 itu adalah hari syak. 30 Syakban. Dan kalau 30 Ramadan, hari syak apa bukan? Yakin bukan? Yakin. Kalau tanggal 30 Ramadan itu hari syak kamu bukan? Cirinya kenapa kok tanggal 30 Ramadan bukan disebut hari syak? Hah? Nah, kalau tanggal 30 Syakban, tanggal 30 Syakban hari syak, tanggal 30 Ramadan bukan hari syak. Alasannya yang kalau fikih kan harus masuk akal, kan begitu. Alasannya itu harus masuk akal. Kepalanya nggak boleh diletakkan, kepalanya harus diangkat. Kalau nggak bisa ngangkat kepala, tak suruh ngangkatkan ketua pondok. Ya, itu ya. Jadi kalau tanggal 30 Syakban betul itu hari syak. Kalau tanggal 30 Ramadan kok bukan disebut hari syak? Kenapa? Karena perintahnya kalau puasa itu adalah sumu liruk yatim. Jadi sumu liruk yatim, puasalah kalian karena melihat hilal. Jadi berbukalah juga termasuk juga karena melihat hilal. Kalau tanggal 29 kok hilal tidak terlihat, yang terlihat kok Muhammad hilal, ya tetap puasa. Jadi kalau tanggal 29 itu kok misalkan hilal hilal Syawal itu kok belum terlihat, berarti tanggal 30 masih puasa. Dasarnya ya masih terus lanjutannya hadis tersebut, fa'in gumma. Jadi ada hadisnya yang menjelaskan fa'in gumma apa, lupa puasanya apa, fa'in gumma. Ada enggak yang keterangan sebelumnya? Enggak ada. Fa'in gumma nanti dilihat di Bulughul Maramnya. Jadi kalau misalkan kok tertutup mendung, nggak bisa melihat hilal, maka sempurnakan. Jadi perintahnya adalah sempurnakan. Maksudnya disempurnakan bagaimana? Ya dihitung bahwa tanggal itu sampai tanggal 30. Jadi kalau misalkan kok nggak terlihat tanggal 29 sore, itu pada waktu matahari terbenam itu kok tidak terlihat hilalnya di ufuk. Begitu matahari tenggelam, kok hilal kok belum muncul, berarti besoknya itu masih
puasa. Besoknya masih puasa. Jadi perintahnya itu disebabkan karena perintah menyempurnakan. Jadi hitungannya disempurnakan. Nah, ini kalau untuk puasa Ramadan. Jadi yang tanggal 30-nya itu yang hari Syak. Nah, pertanyaannya, sampai sebelumnya kan sudah mempelajari hari-hari yang dilarang puasa itu hari apa saja? 2 hari raya, 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Berarti selain 5 hari itu kan masih boleh puasa. Kalau begitu hari Syak itu kan juga aslinya boleh puasa. Kan begitu. Soalnya hari yang diharapkan puasa itu hanya 5 hari. 2 hari raya sama hari tasyrik. Itu yang haram plus pokoknya itu. Haram. Jadi puasa, mencoba untuk puasa hari itu nggak boleh. Soalnya secara nas sudah diharamkan. Berarti hari-hari yang selain itu, jadi catatannya hari selain itu berarti termasuk hari yang asli pakai sodet. Itu berarti aslinya adalah boleh untuk berpuasa. Tapi kenapa pada waktu hari Syak itu kok dilarang? Nah itu pertanyaannya. Alasannya, what is the reason? Apa alasannya? Nah kan itu pertanyaannya. Nah terus kemudian ditetapkan, alasannya disebabkan karena adanya hadis ada ada sabdanya Nabi yang menyatakan la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin, jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari. Nah puasa 1 hari sebelum puasa Ramadan berarti tanggal berapa? 30 sebelum Ramadan kok Syawal? Tanggal 30 Sya'ban. Itu kan tanggal 30 Sya'ban. Nah itu berarti secara zahir hadis ini menunjukkan 1 hari itu adalah tanggal 30. Jadi 1 hari itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Dan lafadznya hadis ini ditunjukkan dengan menggunakan lafadz larangan. Fiilnya fiil nahi. Taqaddama yataqaddamu. Aslinya fiil mudhari' yataqaddamu. Terus kemudian dijadikan fiil nahi. Jadi lafadznya itu aslinya adalah la tataqaddamu. Lafadz aslinya begitu. Tapi taknya yang pertama kemudian khudifat. Taknya yang pertama khudifat, dibuang. Nah, sehingga tinggal la tataqaddamu. Nah, jadi maknanya nahi kalau dalam kitab usul fikih itu kan maknanya al aslu fin nahyi lit tahrimi. Asal-asalnya kalau ada larangan itu adalah untuk menunjukkan makna haram. Jadi untuk menunjukkan makna haram aslinya. Nah kalau di sini ditunjukkan la taqaddamu, berarti bagaimana hukumnya? Hukum puasa tanggal 30 itu. Nah, ditunggu dulu, dilihat dulu.
Katanya tadi puasa yang diharamkan, hari yang diharamkan puasa itu hanya 5 hari. Nah, kenapa kok tanggal 30 kok menjadi haram? Padahal berarti puasa yang hari-hari selainnya 5 hari tadi, 5 hari yang diharamkan itu aslinya adalah qabilun lisaum. Tadi kan bunyinya begitu. Mana kalimat yang menyatakan qabilun lisaum tadi? Iya. Wakila annahu qabilus saumi. Jadi aslinya tanggal 30 itu, tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari di dalamnya itu boleh untuk berpuasa. Aslinya begitu aslinya. Kalau begitu, kalau aslinya bahwa itu adalah boleh berpuasa, terus kemudian ada larangan jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari, berarti makna larangan itu tidak bermakna mutlak. Gitu ya. Tidak bermakna mutlak. Artinya bagaimana? Haramnya bukan haram mutlak, tetapi haram yang bersifat muqayyad. Haram yang bersifat muqayyad itu berarti haram yang bersifat khusus, berlaku hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa itu? Who is? Kan gitu. Untuk siapa itu? Berarti. Nah, pertanyaannya di situ. Terus kemudian dijelaskan di situ dijelaskan bagaimana illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Berarti ternyata ada istisnanya. Kalau begitu berarti larangan tersebut, larangan untuk berpuasa tanggal 30 Sya'ban itu hanya berlaku kalau dirinya itu tidak yasumu sauman qablahu. Jadi yang tidak berpuasa 1 hari sebelumnya dari hari Syak. Itu. Jadi langsung tiba-tiba tanggal 30 itu tiba-tiba puasa tanpa ada sebab, tanpa ada sesuatu yang menguatkan dia untuk berpuasa. Tahu-tahu dia puasa tanggal 30 Sya'ban. Maka hukum puasa ini yang hukumnya adalah haram. Jadi haramnya adalah haram yang sifatnya muqayyad. Haram yang sifatnya apa? Muqayyad. Muqayyad. Oke. Nah, sekarang batasannya. Muqayyad itu artinya kan terbatas. Terbatas itu berarti ada pengecualian. Kalau terbatas itu berarti ada pengecualian. Orang yang dilarang puasa pada tanggal 30 itu ada pengecualian. Siapa saja? 1. Orang yang tidak mendahului tanggal 30 itu dengan 1 hari puasa. Jadi langsung tiba-tiba tanggal 30. Jadi 1. Orang yang tidak mendahului tanggal 30 itu dengan 1 hari sebelumnya untuk berpuasa. Tuh. Yang kedua, puasa di tanggal 30 itu puasa yang tidak ada sebab. Ya. Jadi puasa yang tanggal 30 tadi itu puasa yang tanpa sebab. Jadi puasanya puasa tanpa sebab. Kiasnya kemana? Kiasnya adalah ke sholat yang karena ada sebab. Pak Hasan tanya, kemarin kalian kan sholat hajat, tanggal hari Rabu yang kemarin kan sholat hajat didafil bala. Sholat hajat didafil bala dilaksanakan pada waktu setelah sholat. Hukum melaksanakan sholat setelah sholat asar, hukum asalnya bagaimana? Tapi kenapa kok kalian melakukan? Hajat. Jadi sholat kalau ada hajat
ada hajatnya, ada sebabnya sebelumnya, maka hukumnya boleh. Puasa itu puasa tanggal 30 itu kalau ada sebab sebelumnya, maka hukumnya adalah boleh. Contoh sebabnya apa? Sebabnya misalkan karena bertepatan dengan giliran hari puasa. Karena sebelumnya sudah terbiasa melaksanakan puasa. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, pas waktu berpuasa ternyata pas tanggal 30. Tanggal 30 Sya'ban. Bagaimana puasa pada waktu hari itu? Ya puasa saja. Ya, puasa saja, it's okay. Never mind. No. Kalau bahasanya Satria Hasan Lutfi kan no what. Tidak apa-apa. Kalau bahasanya pasal it's okay, never mind. Tuh. Jadi puasa karena ada sebab. Yang kedua, bertepatan dengan puasa yang sudah ditentukan kesunahannya. Karena bertepatan dengan hari-hari tertentu. Contoh misalkan bertepatan dengan hari Senin, sampean sudah terbiasa puasa hari Senin dan hari Kamis. Nah, bertepatan tanggal 30-nya kok tanggal 30 Sya'ban, maka itu boleh saja puasa hari itu. Itu namanya puasa yang ada sebab. Yang ketiga, sebab yang lain. Sebab yang lain adalah sampean belum qodok puasa. Sampean belum qodok puasa, qodoknya kurang 1 hari saja. Lah kok tahu-tahu sudah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Terus bagaimana? Qodok apa tidak? Padahal sampean sebelumnya belum puasa sama sekali. Jadi dasarnya adalah harus qodok. Qodok itu hukumnya adalah yang wajib. Jadi ada sebabnya. Itu ya, jadi pahami itu silsilahnya. Fikih itu harus mengikuti silsilah bahasa. Hukum asalnya bagaimana, dalil asalnya bagaimana, dalil cabangnya bagaimana, sampai kemudian ketemu rincian hukumnya. Ya Allah, Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afani minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa qina al-husna Rabbi